Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung menyelami distrik Chuo di Osaka. Oke. Mungkin Anda kenal area ini karena ya keramaiannya, lampu neonnya gitu ya. Iya, Dotonbori dan sekitarnya lah ya. Betul. Tapi sumber-sumber yang kita punya ini mengungkap sisi sejarah yang, wah, jauh lebih kaya ternyata. Kita punya catatan soal istana kuno, terus pusat perdagangan bersejarah, sampai gang-gang sempit penuh cerita. Menarik banget. Nah, misi kita kali ini yaitu mengungkap kisah sama permata tersembunyi yang paling menarik di Chuo ini. Tepat sekali. Distrik Chuo ini ibarat lapisan-lapisan sejarah yang hidup ya. Sumber-sumber ini memang ngajak kita lihat lebih jauh dari sekedar pemandu wisata biasa. Iya, iya. Menonjolkan gimana masa lalu itu benar-benar membentuk wajah distrik ini sekarang. Kita bakal lihat gimana pusat kekuasaan kuno itu terkubur di bawah kota modern. Terus semangat dagangnya membentuk lanskapnya. Oke. Dan di mana gema hiburan masa lalu tuh masih bisa dirasain. Yuk kita mulai dari akarnya dulu. Oke, siap. Mari kita mulai dari yang paling kuno nih. Sumber pertama bawa kita ke abad ke-7. Jauh sebelum ada kastil Osaka yang ikonik itu ya. Jauh banget. Berdiri Istana Naniwa, Naniwa no Miya. Ini salah satu ibu kota paling awal Jepang loh. Betul, pusat kekuasaan awal. Bayangin deh, pusat kekuasaan yang dirancang niru ibu kota dinasti Tang di Tiongkok. Gila, ini nunjukin ambisi dan koneksi internasional Jepang saat itu. Dan lokasinya menghadap Teluk Osaka waktu itu. Sangat strategis. Strategis banget. Terus yang menarik, apa yang tersisa sekarang? Nah, itu dia. Lokasinya kini jadi Taman Sejarah Istana Naniwa. Persis di belakang Museum Sejarah Osaka di area Hoenzaka itu. Oh, dekat museum ya? Iya, banyak yang mungkin nggak sadar kalau lagi jalan di atas situs arkeologi asli. Wah, Denah bangunan kuno kayak Aula Taigokuden itu ditandai di tanah berdasarkan fondasi yang ditemukan. keren. Tapi nih, permata tersembunyi sesungguhnya. Di taman ini ada ruang pameran bawah tanah. Sering kelewatan ini. Oh ya, ada apa di bawah tanah? Di sana Anda bisa lihat fondasi pilar batu asli istana yang nggak disentuh. Benar-benar asli. Wow, Jadi bisa merasakan koneksi langsung ke masa lalu gitu. Nah, kalau di museumnya, ada replika pilar istana setinggi 10 lantai. Baru kebayang skalanya. gede banget berarti ya. Pilar asli di bawah tanah, itu pasti gimana ya, sensasinya beda banget ya? Pasti. Merinding mungkin ya. Luar biasa sih peninggalan istana kuno ini. Oke, kita geser nih dari pusat kekuasaan ke pusat ekonomi. Sumber berikutnya nyorot soal senba di era Edo. Ah, senba. Julukannya dapur negara. Ini bukan tanpa alasan kan ya? Betul sekali. Senba itu jantung distribusi beras dan komoditas penting buat seluruh Jepang pada masanya. Makanya dijuluki gitu. Oke. Dan ciri khasnya itu bangunan unik namanya kura. Gudang khas. Kura ya? Itu kayak gimana bentuknya? Ini bukan sekedar gudang biasa loh, tapi kayak benteng pribadi. Dindingnya tanah tebel banget. Oh, untuk proteksi ya? Iya, buat melindungi barang berharga, emas, perak, catatan bisnis, kain mahal, dari kebakaran yang dulu sering banget, sama dari pencurian juga pastinya. Masuk akal. Arsitekturnya gimana? Ada yang khas? Ada. Misalnya jendela berjuruji halus, namanya mushikomado. Sangat khas. Mushikomado, itu murni fungsional aja buat keamanan sama ventilasi gitu? Atau ada unsur estetikanya juga buat pedagang kaya waktu itu? Kayak ada aura rahasia gitu ya? Pertanyaan bagus nih. Utamanya sih memang fungsional ya. Desainnya mempersulit api menjalar, mempersulit pencuri masuk. Tapi yang nggak bisa dipungkiri, ada semacam kebanggaan dan status juga dari punya kura yang kokoh dan terawat. Jadi unsur estetika dan penanda kekayaan pasti ada. Iya, kebayang. Nah, permata tersembunyinya di sini tuh kalau kita mau menjelajahi gang-gang belakang di area kayak Honmachi 3 Chome dan 4 Chome. Oh, jadi masih ada sisa-sisanya ya? Masih banyak. Dan banyak kura tua ini sekarang udah diubah jadi kafe unik, galeri, atau toko kecil. Keren banget. Wah, menarik. Seringkali mereka mempertahankan balok kayu tua dan dinding tanahnya. Jadi kita bisa merasakan atmosfer perdagangan zaman dulu secara langsung. Keren banget. Itu transformasinya jadi bangunan fungsional gitu, sekarang jadi ruang kreatif ya? Adaptasi yang menarik. Nah, sekarang kita ke area yang mungkin paling hingar-bingar ya, Dotonbori.
Nah, ini dia. Tapi sumur Anda ini nunjukin kalau Dotonbori itu bukan cuma soal glikomen atau kepiting raksasa itu kan? Bukan cuma itu. Ternyata akarnya ada di dunia teater. Justru itu intinya. Dulu, Dotonbori itu pusat teater besar, kayak Takemotoza. Tempat lahirnya Bunraku. Bunraku, teater boneka itu ya? Iya, seni teater boneka Jepang yang sekarang diakui UNESCO itu. Semangat dunia terapung atau pusat hiburan itu masih terasa banget di sana. Oke, oke. Tapi kontrasnya yang paling menakjubkan itu ada di dekatnya. Oh ya, apa itu? Tepat di sebelah keramaian neon Dotonbori, nyelip gitu, ada gang sempit berbatu namanya Hozenji Yokocho. Ah, Hozenji Yokocho. Pernah dengar itu yang katanya kayak masuk ke dunia lain ya begitu kita melangkah ke sana? Persis. Ini permata tersembunyi sejati menurut saya. Kenapa tuh? Di dalamnya ada kuil Hozenji, ikonnya itu patung Fudomio yang seluruhnya ketutup lumut hijau tebel banget. Oh, yang disiram air itu ya? Betul, dijuluki Mizukake Fudo. Pengunjung nyiram air ke patung sambil berdoa. Ritual terus-menerus ini yang bikin lumutnya tebel dan hijau. Wah, unik sekali. Pemandangannya unik, suasananya tenang luar biasa. Kontras banget sama Dotonbori yang riuh di sebelahnya. Kebayang kontrasnya? Terus jangan lewatkan juga Myoto Zenzai, kedai sup kacang merah manis legendaris di situ. Myoto Zenzai, kenapa legendaris? Mereka nyajiin satu porsi itu dalam 2 mangkuk kecil. Jadi simbol keharmonisan pasangan bahkan diabadikan dalam novel terkenal juga. Wah, romantis juga ya. Pengalaman di gang ini pasti otentik banget ya. Sangat otentik Osaka. Wajib coba kalau ke sana. Luar biasa ya kontrasnya. Dari hingar-bingar Dotonbori ke ketenangan Hozenji Yokocho, cuma beberapa langkah aja. Benar-benar nunjukin lapisannya Osaka nih. Iya. Jadi, kalau kita rangkum semua ini, kesimpulannya apa nih? Ya, ini nunjukin kalau distrik Chuo itu bukan sekedar pusat bisnis dan hiburan modern yang kita lihat di permukaan. Di bawahnya itu ada DNA sejarah yang kuat dan berlapis-lapis. Mulai dari fondasi kekuasaan kuno di Naniwa. Istana itu tadi ya? Iya. Terus kecerdikan dan semangat dagang yang membangun kekayaan di Senba dengan kuranya. Gudang benteng itu. Sampai akar hiburan rakyat yang mendunia di Dotonbori, yang nuansanya masih terasa kuat di Hozenji. Dan setiap lapisan itu ninggalin jejak ya? Seringkali tersembunyi di depan mata kita. Betul. Kayak tadi sempat disinggung soal jembatan Honmachi Bashi misalnya. Itu bukan cuma jalur dagang, tapi saksi bisu pertempuran juga. Banyak cerita di sana. Wah, iya juga ya. Sumber-sumber ini ngebuktiin kalau kita punya sedikit rasa ingin tahu aja, kita bisa nemuin koneksi langsung ke masa lalu Osaka yang dinamis banget. Bener banget. Ini jadi memunculkan pertanyaan menarik nih buat Anda yang dengerin. Cerita tersembunyi apa lagi ya yang nunggu buat ditemuin di jalanan yang mungkin Anda lewati setiap hari? Nggak cuma di Osaka, mungkin di kota Anda sendiri. Pertanyaan bagus itu. Mungkin bisa dimulai dari nama jalan atau bangunan tua di sekitar Anda. Selalu ada cerita. Pasti. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.